Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang di channel saya. Mari kita belajar terkait Active Directory. Lebih tepatnya Microsoft Active Directory. Nah, ini ya, Microsoft Active Directory. Jadi kalau Microsoft Directory itu adalah software yang digunakan untuk proses autentikasi sebenarnya. Secara produk dia bikinan Microsoft namanya Active Directory. Sebenarnya ada lagi software yang lain, cuman Active Directory ini yang paling favorit ya, sering dipakai oleh user. Nah, sebenarnya apa sih awalnya kenapa dibutuhkan Microsoft Active Directory? Mungkin kalau 1-2 user kita itu gampang ya manage-nya, tapi kalau kita punya company dalam ukuran besar, terus kemudian jumlah usernya banyak, nah itu akan ini ya, ini saya coba nyari di gambar komputer. Nah, ini kalau jumlah komputernya banyak, kita itu perlu manage username dan password dalam jumlah ini ya. Nah, coba bayangin pakai gini, terus kemudian ada banyak lagi. Nah, nih kalau ada ini, terus kemudian kita perlu maintain banyak komputer ya. Ini di masing-masingnya ada user, ada password. Nah, ini agak apa ya, kerepotan ya, kita harus create user di masing-masing komputer. Nah, dengan Microsoft Active Directory kita memudahkan administrator jaringan untuk membuatkan user, sehingga ketika user itu misalnya memakai satu komputer ini, komputer pertama, dia bisa menggunakan lagi komputer dipakai usernya di komputer-komputer lain. Nah, itu mungkin salah satu manfaat dari Microsoft Active Directory. Sebenarnya kalau dalam proses instalasi Microsoft Active Directory itu tergabung dalam Windows Server 2000, Windows Server diinstal di Windows Server. Kita cari gambarnya ya, Windows Server. Jadi kalau kita di Windows Server itu ada software yang perlu kita install, kita aktifkan gitu ya. Wah, ini misalnya ini software-nya. Nah, kalau komputer-komputer ini, nah dengan adanya Windows Server ini kita bisa enable nama attribute di dalam Windows Servernya. Di dalam Windows Server, di dalam Windows Server itu kita bisa mengaktifkan Active Directory feature. Jadi kalau di Windows Server nggak ada ya, ini kita bisa add remove feature di Windows Server. Nah, salah satunya Active Directory. Nah, kemudian ketika kita sudah install server Active Directory, komputer-komputer itu perlu kita joinkan domain ke sini. Nah, seperti ini. Dia akan terhubung ke sini, Nah, ini bisa terhubung ke sini. Kita namai setiap komputer dengan nama yang berbeda-beda. Nah, kalau sudah seperti ini, user yang kita create di Windows Server ini, kalau kita user sudah kita create, dia bisa digunakan login, misalnya user 1. Dia bisa dipakai untuk login di komputer-komputer tergantung polisinya ya. Umumnya gitu. Kita nyeting, bisa dipakai di sini, loginnya bisa dipakai di sini. Nah, seperti itu. Sehingga dia bisa menggunakan login seperti itu. Nah, karena sifatnya ini ya kita bisa setting personal sendiri-sendiri. Windows username-nya, user dan passwordnya.
Mungkin mungkin seperti itu. Nah, saya mau cerita banyak tentang Active Directory. Eh, Manfaatnya apa sebenarnya Microsoft Active Directory? Dengan ada Microsoft Directory kita bisa nyeting namanya policy. Nah, policy itu kebijakan. Nah, karena kita bisa nyeting misalnya user yang masuk passwordnya itu akan expired 3 bulan. Nah, ini salah satu contoh harus diganti karena demi keamanan. Terus kemudian kita nyeting proxy atau internetnya, kita bisa memanfaatkan fitur di Active Directory. Nah, bentuknya seperti apa sih Active Directory itu ya? Nih gambarnya kayak gini. Kalau kita belajar aja tanpa ini apa remote ya. Active Directory. Nah, bentuknya kayak gini nih. Bentar. Nah, view-nya itu coba kita lihat dulu. Active Directory Explorer. Ini konsolnya seperti ini. Coba lihat besar ya. Ini Active Directory Explorer. Maaf. Active Directory User and Computer. Kalau di server itu gambarnya bentuknya kayak gini nih. Nah, ini contohnya. Kita perbesar coba gambarnya ya. Networking. Mana kok nggak keluar gambarnya ini? Kecepatan berapa nih? Active Directory User and Computer. Ini rekan. Nah, ini nih gambarnya. Jadi bentuknya di sini kayak gini nih. Active Directory User and Computer. Jadi user di-create di sini, nanti bisa login di sebelah sini. Jadi ini gambar. Gambarnya kayak gini nih. Gambarnya seperti ini ya. Tadi mana ya? Close dulu lah. Gambarnya seperti ini rekan-rekan. Itu menu kontrol Active Directory seperti ini. Jadi di sini ada namanya OU, Organization Unit. Ini kalau di servernya disetting kayak gini, di sini waktu create kita bisa create user and password. Nah, nanti di masing-masing komputer itu bisa dimanfaatkan untuk login username and password itu untuk komputer-komputer yang sudah terhubung lah. Ketika kita mengelingkan antara komputer dengan server itu kita menyebutnya adalah join domain. Join domain. Join domain. Nah, proses join domain sendiri biasanya seperti ini. Kalau dari komputer, klik kanan, properties, nah ini kita change setting. Di sini ada change setting. Nah, di sebelah sini ada change. Nah, domainnya kita tulis apa gini. Nanti akan join, dia akan mintain username and password domain untuk join domain. Nah, sehingga nanti ketika sebuah komputer sudah join ke domain, dia akan memanfaatkan policy yang sudah ada di Windows Server ini tadi. Itu sekilas apa itu Active Directory. Coba kalau nggak ada Active Directory ya komputer akan jalan sendiri-sendiri, nggak bisa settingnya ya. Mereka bisa create user lokal sendiri, bisa install sendiri. Nah, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang skala besar ya. Perusahaan skala besar itu mereka harus comply dengan policy security. Komputer nggak sembarangan boleh install. User yang login masuk komputer harus user yang bukan admin, user biasa. Nah, ini yang sangat diperlukan sebenarnya untuk men-setting keamanan, karena perusahaan-perusahaan besar ataupun company yang apapun itu dia kan perlu comply dengan standar ISO dan kawan-kawannya. Nah, salah satunya Active Directory ini. Ini sekilas ya biar bisa belajar. Nah, mungkin nggak kita menggunakan model lain ya, mungkin ada aja merek yang lain. Cuman ada Novell, ada Lotus Domino. Cuman yang paling terkenal ya kita menggunakan Microsoft Active Directory ini. Ini sudah common ya, sudah umum dipakai di perusahaan-perusahaan. Nah, kalau kita sudah punya Microsoft Active Directory, manfaatnya buat apa? Banyak sekali nanti. Kita bisa men-setting email server.
kita bisa men-setting autentikasi. Kalau kita punya aplikasi lain, user dan passwordnya bisa kita autentikasi ke Microsoft Active Directory, sehingga user nggak gampang kalau lupa ya tinggal di reset di Active Directory-nya, sehingga aplikasi lain bisa autentikasi ke sini gitu. Itu seperti itu. Ini benar. Jadi kayak ini, coba saya buka dulu Microsoft Paint. Ini layarnya kita coba. Oh, nggak buat lagi ya. Oh, MS Paint. MS Paint. Oh, cuma satu saja. Nah, dengan adanya Windows apa ini, Microsoft Active Directory, itu kita bisa men-setting apa saja. Bentar, saya kecilin dulu. Oh, kita bisa manfaatkan untuk apa saja ini ya. Kita bisa menggunakan untuk autentikasi aplikasi yang lain. Nah, ini misalnya ya, ketika ada aplikasi yang misalnya Bapak punya aplikasi yang dibangun dengan Apache, PHP atau PHP lah codingan ya, atau Java. Nah, ini bisa autentikasi ke Active Directory dengan menggunakan protokol LDAP, protokol LDAP. Bisa LDAP, baik itu LDAP S atau LDAP biasa ya. Ini contoh. Kalau punya misalnya Exchange, Microsoft Exchange untuk email ya, email itu terutama yang bisa integrasi Microsoft Exchange ya. Email itu misalnya email. Nah, email itu produk Microsoft, ada namanya Microsoft Exchange. Nah, Microsoft Exchange itu juga bisa integrasi dengan Active Directory. Jadi manfaatnya sangat banyak ini Active Directory itu. Jadi ini bisa autentikasi, username passwordnya kita buat di sini bisa dimanfaatkan untuk autentikasi di emailnya. Nah, jadi orang masuk emailnya pakai username komputer. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ada lagi apa lagi ya? Oh ya. Kemudian Active Directory itu apakah hanya satu server saja? Oh enggak, Active Directory itu bisa kita replikasi. Jadi kalau kita punya site-site yang lain, kita bisa replikasi ini ke tempat lain. Misalnya ini kebetulan lokasinya di Jakarta misalnya. Ini di Jakarta lokasinya ya. Nah, misalnya Jakarta. Nah, kemudian kita punya site lain di Surabaya. Terus kemudian kita punya Medan. Kita replikasi. Asal ada koneksi internetnya ya, intranet ya. Ada koneksi intranetnya. Misalnya ini di Batam misalnya ya, atau di Manado misalnya, satu lagi ada di Manado. Nah, ini kita bisa replikasi. Kita bisa replikasi di sini Manado. Wah. Nah, kita bisa replikasi. Ini bisa kita replicate ke sini. Nah, kita replicate. Jadi kalau replikasi itu ya sama isinya, antara yang di Jakarta atau Manado ke sini. Nah, ketika komputer user ini pindah misalnya, wah ini pindah mutasi user komputer yang ini, kemudian kita pindah ke sini ke Manado lokasinya, ya akan autentikasi ke Active Directory sama. Jadi username maupun password yang kemarin asalnya di sini ya, dia akan dia akan autentikasi ke server yang ada di Manado misalnya gitu. Nah, terus kemudian pindah lagi ya sama lagi. Jadi kalau bawa laptop atau apa, karyawan ini sangat memudahkan, sehingga bahkan ketika ini yang pusat ini mati, yang regional masih tetap autentikasi. Nah, begitu up lagi jadi akan autentikasi ke sini. Ini fungsinya, fungsi Active bisa replikasi. Ini memudahkan kita sebagai admin. Bahkan kalau kita misalnya tiba-tiba mati ya, kita bisa replicate lagi ke sini, kita restore dari sebelah yang di sini. Itu manfaatnya Active Directory. Mungkin sekilas buat apa sih sebenarnya? Ngapain kita pakai Active Directory gitu ya? Itu
Itu manfaatnya untuk admin jaringan seperti itu, untuk admin komputer, sekitar security dan kawan-kawannya. Nah, mungkin saya akan cerita sedikit terkait license yang di ini ya, apa sih license yang diperlukan. Nah, license itu kalau license itu kita nggak sembarangan ya memanfaatkan install Active Directory itu. Kita perlu juga license ini yang perlu diperhatikan. License-nya itu yang pertama, kalau Microsoft itu ada 3 komponen sebenarnya. 3 komponen. Gambar dulu, gambarnya pakai pen ini. Nah, license-nya itu ada ini client, ini server, ini aksesnya. Nah, jadi Microsoft itu mengenal 3 item. Nah, saya enable dulu mouse saya biar mouse and touch point setting biar gampang. Mana ya mouse-nya? Oh, nggak ada. Device. Nggak ada. Mouse and touchpad. Oh, nggak ada. Bisa kita setting. Loh, kayaknya mana ini? Sebentar. Maafin. Nah, dah. Jadi kita mengenal ada 3 komponen ya. Client, akses dan server. Semuanya harus berlicense 3 komponen ini. Kliennya harus license, servernya harus license, aksesnya juga harus berlicense. Oh, ibarat motor itu kita itu harus punya kita kendaraan kita itu ada STNK-nya ya. Nah, kendaraannya ada STNK servernya. Nah, kita harus punya SIM akses namanya, sehingga orang menyebutnya ini client access license. Ini kita perlu client access license. 3 komponen ini yang perlu kita perhatikan. Jadi nggak sembarangan kita install. Nah, ini kita perlu dengan berkomunikasi dengan reseller, dengan Microsoft. Nah, terutama kalau Microsoft langsung nggak bisa ya. Ya terutama dengan resellernya Microsoft ya. Kita beli client access license. Nah, itu 3 komponen. Kliennya misalnya kita Windows 10. Nih contoh ya, Windows 10 misalnya. Windows 10. Nah, kita harus ini berlicense nih kliennya. Nggak sembarangan. Jadi kita Windowsnya jangan bajakan. Terus kemudian servernya Windows Server 2019. Server 2019 ya, ini juga harus berlicense juga, kita beli license-nya. Nah, jangan lupa kita perlu beli namanya client access license. Nah, kalau itu ada 2 tipe ini, 2 tipe. Satu itu user call, satu lagi device call. Nah, biasanya yang umum dipakai itu user call, sehingga kalau dia user itu pakai beberapa komputer ya sudah dihitung karena berdasarkan jumlah user. Kalau device call ya berdasarkan jumlah komputer yang digunakan. Sebenarnya tergantung penggunaannya. Kalau kita komputer orang company karena banyak yang per user ya kita harus menggunakan user call sebaiknya. Tuh, kalau kita device, kalau misalnya kayak call center karena agentnya banyak tapi karena shift-shiftan ya itu mending menggunakan device call. Itu seperti itu secara license. Nah, ini beli di mana sebenarnya? Banyak sebenarnya resellernya Microsoft. Cuman Microsoft itu punya beberapa partnernya, salah satunya ada Metrodata, ada apa ya? Ada yang lain Master System dan kawan-kawan ya. Berka. Nah, ini Microsoft itu punya partner. Jadi Microsoft itu nggak bisa langsung jualan ke Indonesia ke user. Mereka menggunakan reseller. Lah, license itu yang perlu kita beli untuk menyelenggarakan sistem seperti ini. Nah, mungkin seperti itu dulu. Jadi sekilas apa itu Active Directory.
Nah, mungkin kapan-kapan kita sambung lagi untuk installnya seperti apa. Oke, sekian rekan-rekan, saya stop. Terima kasih atas perhatiannya.